Halo guys, kembali lagi bersamaku. Dan saya adalah kreator dari Stargazer Ball Kingdom. Dan ini sekarang kita dan sekarang saya akan reaction perjuangan tentara Amerika untuk melawan tentara Jepang di Perang Dunia Kedua. Ini yang part 1. Operation DJ kayak gini. DJ operation. Kan di itu Look at me! You wanna live? Get off the beach! Move it back! Oh shit! Hey! Set that fucker up here! Give me a rabbit team! Move! Oh shit! Udah berjalan lama baru mulai, cok. Wah. Perang Pasifik atau yang dikenal di Jepang dengan nama Perang Asia Timur Raya adalah perang yang terjadi di Samudra Pasifik, pulau-pulaunya dan di Asia. Konflik ini terjadi antara tahun 1937 dan 1945. Namun peristiwa-peristiwa yang lebih parah terjadi setelah 7 Desember 1941 ketika Jepang menyerang Pearl Harbor. Perang Tiongkok-Jepang kedua antara Kekaisaran Jepang dan Republik Tiongkok telah berlangsung sejak 7 Juli 1937 dengan permusuhan sejak 19 September 1931 karena Jepang melancarkan invasi ke Mars Surya. Namun ini lebih diterima secara luas bahwa Perang Pasifik itu sendiri dimulai pada 7 dan 8 Desember 1941 ketika Jepang menginvasi Thailand dan menyerang koloni Britania di Malaysia, Singapura, dan Hong Kong, serta serangan mendadak Jepang ke pangkalan militer dan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pulau Wake, Guam, Filipina, dan Pearl Harbor. Pada Perang Pasifik ini, terlihat gabungan pasukan sekutu diadu melawan Jepang, yang terakhir dibantu oleh Thailand dan pada tingkat yang lebih rendah oleh negara sesama blok poros seperti Jerman dan Italia.
Pertempuran terdiri dari beberapa pertempuran laut terbesar dalam sejarah dan pertempuran yang sangat sengit dan kejahatan perang di seluruh Asia Kepulauan Pasifik yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia yang sangat banyak. Jadi pada kesempatan kali ini saya mencoba menjelaskan sebuah film dengan judul The Pacific. Film ini mengisahkan bagaimana kiprah tempur di Perang Dunia Kedua Teater Pasifik melawan Kekaisaran Jepang yang jelas tak kalah sengit dan brutalnya daripada di front barat melawan Nazi Jerman, karena memang Kekaisaran Jepang pada tahun 40-an bukanlah lawan yang bisa dipandang sebelah mata. Dan di film ini kita menyimak bagaimana pertama kali marinir Amerika menginjakkan kakinya di medan pertempuran yang begitu brutal dalam sejarah Perang Dunia Kedua. Sebelum kita masuk ke dalam isi ceritanya, saya mau ingatin kalau di video ini berisi full spoiler dari film The Pacific. Jika kalian tidak terganggu dengan spoiler, jadi langsung saja kita masuk ke dalam isi ceritanya. Baru mulai lagi. Film dibuka di bulan Desember 1941 di Amerika. Seorang pria bernama Robert Leakey tampak sedang keluar dari gereja dan ia sangat senang ketika bertemu dengan Vera, wanita yang ia puja selama ini. Ia mengatakan pada Vera bahwa ia akan bergabung dengan marinir Amerika. Namun sayangnya Vera menanggapi dengan biasa saja. I joined the Marines. Thought I'd do my bit. Well, if I don't see you before you go. Di markas marinir, briefing singkat sedang diadakan oleh Letnan Kolonel Chester Fuller menerangkan bagaimana Kekaisaran Jepang bergerak dengan kecepatan luar biasa untuk menguasai Asia Tenggara dan Samudra Pasifik. Dengan aksi yang telah terjadi, Jepang seakan-akan sedang dalam proses ingin merebut separuh bumi, dan jelas menjadi tugas marinir Amerika untuk menghalangi proses imperialisme Jepang yang sedang berlangsung. Japanese are in the process of taking half of the world. The uniform that you wear, the globe and anchor emblem that you have earned, will make the difference between the freedom of the world and its enslavement. And its enslavement. December 7th was quite a day. Pearl Harbor, Hawaii. Places called Guam, Wake, Malay Peninsula, Hong Kong, Philippine Islands. Setelah hari Natal tahun 1941, seorang pemuda bernama Eugene Slade tampak menangis setelah divonis oleh dokter yang juga ayahnya sendiri jika fisiknya tak mumpuni untuk bergabung menjadi marinir karena ia mengalami lemah jantung. Merasa kecewa dengan fakta ini, Eugene pun keluar rumah dan menemui sahabatnya yang bernama Sidney Phillips. Yang ternyata saat ini Sidney sudah diterima menjadi marinir hingga membuat Eugene semakin kecewa. I wish we were going together. Kemudian kamera menyorot jauh di Pasifik, tepatnya di rangkaian Kepulauan Salomon di Pulau Guadalcanal pada 7 Agustus 1945. Armada Amerika sudah merambah dengan kapal-kapal perangnya dan terlihat pertempuran di berbagai sisi sedang terjadi. Di atas salah satu kapal, para marinir muda ini sedang di-briefing tegas sebelum pada akhirnya dikirim merapat, menaiki landing craft mereka dan akan menginjakan kaki di Guadalcanal yang akan menjanjikan tragedi berdarah. Semangat dan keteguhan mereka masih menyala-nyala meski memang saat ini area pantai sudah dikuasai sepenuhnya oleh marinir yang lebih dulu sampai di tepian dan tak ada penampakan dari serdadu Jepang. Beberapa saat kemudian Leakey mendengar kabar jika pasukan Jepang menarik diri jauh ke dalam hutan sehingga para marinir digerakkan maju menyisir kebun kelapa dengan rapatnya ilelang. Beberapa jam kemudian mereka menemukan sisa-sisa perlengkapan dan pertahanan tentara Jepang. Di depan mereka sudah terpampang hutan lebat. Para marinir pun sadar jika Jepang bisa saja menyergap setiap saat di antara semak belukar ini. Bob Leakey sendiri berusaha waspada dengan senapan mesin Browning M1917 di pundaknya. Sedangkan hutan ini semakin dipenetrasi semakin menjanjikan kesunyian dan teror.
Siang berlalu dan malam datang membawa hujan tropis. Musuh pun masih tak nampak. Para marinir dari resimen pertama dan divisi yang akan terlelap tidur tiba-tiba mendengar tembakan berbunyi keras dari salah satu marinir yang sedang berjaga. Ternyata insiden tadi malam ialah salah tembak di kubu marinir sendiri yang sayangnya menewaskan petugas medik mereka. Berusaha melupakan kejadian ini, Lecky pun melanjutkan perjalanan dan kali ini mereka menargetkan akan sampai di puncak sebuah bukit. Pada malam harinya, jauh di lautan, para marinir ini menyaksikan sendiri bagaimana Angkatan Laut Amerika sedang keras meladeni armada Jepang. Beradu meriam dan ganasnya tembakan membuat pemandangan mengerikan dari arah pulau. Di pagi harinya, mereka melanjutkan perjalanan dan saat tiba di pinggir laut, mereka sadar bahwa pertempuran di laut semalam, armada Amerika lah yang mengalami kekalahan dari Jepang. Amerika terpaksa kehilangan 4 kapal penjelajah atau kuisernya yang langsung membuat Laksamana Tuner mundur melarikan diri, sekaligus meninggalkan marinir divisi pertama sendirian di Guadalcanal tanpa backup dan suplai dari kapal angkatan laut. Hari pun sekali lagi berganti malam dan yang ditunggu akhirnya beredar. Sorot suar menyala dalam gelap. Tentara Jepang melakukan pengintaian, berusaha menilik tepat posisi marinir. Meski pada akhirnya tak ada adu peluru terjadi dan ini cukup untuk meneror para marinir. Keesokan harinya, ketika mereka melihat kapal kekaisaran Jepang di lautan, para marinir semakin paham jika hanya ada penderitaan setelah ini, karena Angkatan Laut Amerika sudah lenyap dari kemarin yang tak berdaya menghadapi anak buah Laksamana Isoroku Yamamoto. Cove about 10 miles up. Thousands of them. Di malam harinya, di area sungai Aligator, Lecky mendengar adanya pergerakan di seberang kali. Dan ini pun dibarengi dengan seluruh kawannya bersiaga penuh sampai akhirnya baku tembak pun terjadi. Ya. Kenapa? Apaan? Ya tadi banyak keluarnya. Tapi gue udah flash. Oh, udah flash. Oke. Ya. Iya. Lupa keluarnya dia. Moving to the forward position! They're flanking us! Stand by! Skirmish liar dan buta ini terus terjadi, membangunkan seluruh isi hutan. Mortar-mortar pun dihantamkan. Seketika marinir tahu jika Jepang berusaha mengepung mereka dari kiri. Iklannya iklan perang. Oke lah. Melihat ini, Lecky sendiri langsung bergeser membawa senapan mesinnya ke sayap kiri. Sementara komandan mereka, sang kapten sendiri mentalnya sudah terpukul. Jepang pun masih bergerak mengepung meski sudah berhujankan mortar marinir. Hal ini memaksa Lecky juga ikut berpindah tempat dan berusaha memberi tembakan cover untuk kawan-kawannya. Dan pergerakan Lecky ini terbukti ampuh karena akhirnya ia bisa memberendel habis serdadu Jepang yang kedapatan menyeberangi sungai di sebelah kiri. Di pagi harinya, barulah terlihat pemandangan yang mengerikan. Mayat-mayat sudah berserakan di berbagai tempat. Para marinir sangat kebingungan melihat pertempuran semalam. Serdadu Jepang seakan tak punya taktik khusus dalam serbuan semalam. Seakan mereka hanya maju untuk ditembak oleh marinir. Sampai satu insiden khas serdadu Jepang pun terjadi, dan ini disusul dengan serangan setor nyawa oleh serdadu Jepang.
Ammo. Take a pin in him, Doc! Kini tinggal seorang serdadu Jepang yang dipermainkan oleh marinir karena sudah tak mempunyai senjata. Ia gagal dalam penyerangan dan ia berteriak mengatakan, Lecky yang melihat itu, barulah kini ia tahu jika sebenarnya musuh mereka juga seorang manusia biasa yang sudah demikian lama melewati pertempuran yang berat dan parah. Merasa kasihan, Lecky pun memutuskan untuk menembak tepat di jantungnya. Kini mereka memeriksa tas-tas mayat dan menemukan jika musuh yang ia hadapi cumalah serdadu biasa yang juga punya keluarga, orang tua atau anak istri, sama seperti kebanyakan marinir Amerika. Dari pertempuran semalam, marinir kehilangan 5 orang anggota dan beberapa orang terluka parah. Sedangkan komandan mereka, Kapten Jensen, juga sudah digantikan karena gangguan mental. Pada bulan Oktober 1942, para marinir memang sudah semakin mengenal pulau ini, namun masih saja tak mampu menguak markas Jepang. Di sisi lain, resimen John Basilone yang masih dalam perjalanan tiba-tiba mendapat kejutan tembakan dari serdadu Jepang. You see Briggs? Waduh. Baku tembak itu pun menghilang begitu saja. Tembak lari ini sudah sering dialami oleh barisan John Basilone. Sepertinya Jepang ingin menggerogoti marinir pelan-pelan dalam gerilyanya. Keesokan harinya, bala bantuan datang ke Guadalcanal dengan mendaratnya tentara Amerika Angkatan Darat, membawa perlengkapan dan suplai termasuk senjata dan amunisi yang tentu saja dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh kawan-kawan Basilone dan Lecky. Make sure you get those cherries! I got the cherries! I got it. Hey, you there! Setelah aksi pencurian liar ini, Lecky pun membagi hasil jarahannya kepada kawan-kawan. Namun kegembiraan ini hanya sekejap saja karena pada tengah malam kawasan mereka dihujani bom oleh tentara Jepang. Waduh, Wak. Ya. Kalau bom telepon sih lebih gede. Gede ledakannya, tapi ini kan bomnya bom biasa. Keesokan harinya barulah terlihat kengerian atas tragedi semalam. Entah berapa jumlah korban jiwa dari marinir, tapi yang jelas baik dari kompi Lecky maupun kompi Basilone sama-sama mengenaskan. Pukulan brutal ini mengingatkan Lecky dan Jurgen jika Jepang masih punya taji di pulau asing ini. Sementara di posisi Basilone, Kolonel Puller menerangkan jika mereka akan ditugaskan berpindah tempat untuk menghalangi Jepang merebut sebuah bandara di pulau ini. Karena jika bandara ini dikuasai oleh Jepang, maka jelas Amerika pasti akan dipaksa mundur masuk ke dalam hutan dan berperang secara gerilya, dan marinir Amerika tak mungkin bertempur dengan cara gerilya. Maka pasukan pun disebarkan di beberapa titik sesuai rencana, meninggalkan barisan Basilone yang harus mempertahankan posisi, dan camp mereka dan lubang-lubang dan perimeter baru pun dipersiapkan sebaik-baiknya oleh Basilone. Karena jika memang Jepang nantinya menyerbu di posisi ini, Basilone akan berjuang sendirian. Yeah, go get it. Sementara itu, melihat situasi Bob Lecky, kabar jika Jepang bergerak ingin merebut bandara telah tersebar. Sama dengan kondisi Basilone, pasukan di kompi dan batalion Lecky ini juga semakin sedikit jumlahnya. Only the officers get the lucky strike. It's on the line, but don't have enough cooks. Well, same old story for the 1st Marines.
Pada malam harinya, Letkol Fuller mendapat kabar dari intelijen jika ada sejumlah besar pasukan Jepang bergerak ke posisinya. Fuller sendiri memerintahkan anak buahnya agar tak menyerang dan menahan tembakan selama mungkin, dan tiba-tiba di luar sana baku tembak terjadi. Waduh, tahu-tahu udah sorry ya guys, tahu-tahu udah 643 aja nih. Sampai di sini dulu ya.